Saya berkreasi dan Deloitte pada tahun 2020, etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Netiquette adalah aturan sopan santun dalam berkomunikasi di dunia maya atau internet. Netiquette sangat penting untuk menjaga hubungan yang baik antara pengguna internet dan mencegah konflik atau kesalahpahaman yang tidak perlu. Dalam praktiknya, netiquette mencakup berbagai hal seperti cara menulis email yang sopan, cara berbicara di forum atau grup diskusi online, cara berkomunikasi di media sosial, dan sebagainya. Kemudian ada etika dan etiket. Etika yaitu peraturan tertulis, dan etiket adalah peraturan tidak tertulis. Untuk peraturan tertulis atau etika, terdapat beberapa poin. Poin yang pertama, jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Poin yang kedua, apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. Poin yang ketiga, memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Poin yang keempat, berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain. Serta poin yang kelima, biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML. Kemudian, untuk peraturan tidak tertulis atau etiket, poin yang pertama, menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat sopan. Yang kedua, tidak menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, membiasakan menuliskan subjek email untuk mempermudah penerima pesan. Yang keempat, menghargai privasi orang lain. Dan yang terakhir atau yang kelima, jangan menggunakan kata-kata jorok dan vulgar. Kompetensi netiquette di platform digital. Yang pertama adalah mengakses informasi. Kedua, menyeleksi dan menganalisis informasi. Ketiga, memahami netiquette atau bisa dikenal dengan network etiquette. Keempat, memproduksi dan mendistribusikan informasi. Yang kelima, memverifikasi pesan, membangun relasi sosial dengan social network. 7. Kolaborasi data dan informasi. Selanjutnya yaitu mewaspadai konten negatif. Konten negatif yaitu informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pengguna. Contoh konten negatif yaitu hoax, cyberbullying, dan hate speech. Analisis konten negatif. Yang pertama yaitu verifikasi konten, yaitu menguji kebenaran konten dengan mencari informasi dari sumber yang kredibel. Yang kedua yaitu tidak mendistribusikan konten negatif. Selanjutnya adalah interaksi digital. Yang pertama, macam-macam interaksi digital. Interaksi sendiri merupakan proses komunikasi dua arah antar pengguna terkait diskusi ide, topik, atau isu dalam dunia digital. Contohnya, ketika menjalin pertemanan melalui akun Facebook, menjalin pertemanan melalui akun Instagram, atau menjalin pertemanan melalui akun media sosial lainnya, dan juga saling memberikan komentar. Macam-macam interaksi digital sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu one-to-one dan juga one-to-many. Yang pertama adalah one-to-one communication, adalah komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Contohnya adalah ketika mengirim email. Yang kedua yaitu one-to-many communication, adalah komunikasi yang terjadi antar individu dengan beberapa orang atau kelompok atau sebaliknya. Contohnya adalah media sosial, blog, komunitas, situs web, dan lain-lain. Selanjutnya ada triangle etika. Hal yang dipertimbangkan dalam berinteraksi di dunia digital dapat dilihat pada triangle etika. Terdapat subjek, pencipta karya, dan juga audiens.
Berikut penjelasan dari triangle etika tersebut antara lain. Yang pertama, subjek. Apakah subjek berkenan untuk masuk dalam konten yang biasa kita buat? Apakah subjek bebas dalam berpartisipasi atau ada paksaan atau yang biasa disebut dengan free will? Yang ketiga yaitu pencipta karya. Apakah pencipta karya memiliki maksud baik terhadap subjek? Apakah pencipta karya mempertimbangkan konsekuensi dari aksinya terhadap subjek? Apakah efek yang akan muncul ke depannya bagi masyarakat, khususnya terkait menjalin hubungan sosial yang sehat? Yang terakhir, ada audiens. Apakah audiens mendapatkan maksud dari yang disampaikan pencipta karya? Apakah audiens dapat berkontribusi bagi hubungan sosial yang sehat? Biasanya, triangle etika dapat menjadi pertimbangan etis untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya seperti pertanyaan yang saya sudah sampaikan tadi. Etika berinteraksi dalam aplikasi percakapan. Yang pertama, menjaga privasi satu sama lain. Yang kedua, tidak memberikan nomor kontak seseorang tanpa izin. Yang ketiga, memperkenalkan diri ketika mengontak orang yang tidak dikenal. Yang keempat, hindari memasuki komunitas atau grup yang tidak senonoh. Yang kelima, melaporkan akun yang meresahkan. Yang keenam, jangan meneruskan pesan yang belum diketahui kebenarannya. Dan yang terakhir, menanyakan konsen orang lain sebelum memasukkannya ke dalam grup. Selanjutnya ada platform dan jenis pembayaran. Platform yaitu antara lain WhatsApp Business, Facebook Marketplace, JDID, Shopee, Tokopedia, dan Zalora. Jenis pembayaran bisa menggunakan metode transfer bank, e-money, COD, credit card, dan debit card. Kali ini kita akan bahas tentang etika dalam bertransaksi ya. Sebenarnya saya jelasin dulu lah. Jadi nggak usah langsung ke sebagai pelapak atau mungkin sebagai pembeli. Biarkan saya jelaskan pertama. Jadi etika transaksi digital adalah seperangkat aturan dan nilai-nilai yang harus diperhatikan saat melakukan transaksi di platform digital ya. Nih, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam etika transaksi digital antara lain 1 nih, keamanan, 2 kejujuran, 3 pelayanan pelanggan, 4 privacy atau privasi, 5 tanggung jawab sosial, 6 keadilan. Nah, gitu. Itu adalah peraturan-peraturannya. Nah, jadi akhirnya kita ambil di kasus ini kayak sebagai pelapak. Tadi tidak melanggar hukum, jujur dalam deskripsi produk, memberi informasi apabila terdapat keterlambatan pengiriman, tidak memaksa pembeli, memberi feedback yang baik, memberikan layanan pemajual, membalas pertanyaan calon pembeli dan ramah. Tadi kan sesuai lah, anggapan sesuai semua dengan aturan-aturan yang saya sebutkan tadi kan. Nah, tapi kita juga sebagai pembeli ada aturannya, nggak sembarangan juga kita sebagai pembeli seenak jidat gitu kan. Nah, seperti pertama, aturan pertama untuk sebagai pembeli, ngecek latar belakang penjual ya kan, serta testimoni pelanggannya, apakah harganya akan dipatok masuk akal, survei harga dan penjualannya, simpan bukti transaksi, track produk yang dikirim. Itu sebagai pembeli, etikanya sebagai pembeli itu seperti itu. Selanjutnya ada etika dalam bersosial media. Yang pertama yaitu menjaga privasi dan keamanan data diri dan orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu atau mengadu domba, menghormati perbedaan pendapat dan tidak menghakimi orang lain, tidak menggunakan bahasa kasar, mengancam atau menyakiti perasaan orang lain, tidak melakukan pelecehan, intimidasi atau bullying, mematuhi hak cipta dan memperhatikan sumber informasi sebelum membagikan atau mengutipnya, tidak menyebarluaskan informasi yang melanggar hukum atau mengajak tindakan kejahatan, dan yang terakhir yaitu menjaga sopan santun dalam berkomunikasi dan menghindari konflik yang tidak perlu.